Assalamualaikum, selamat hari ini Bapak Ibu, para sahabat sekalian di mana saja berada. Sebelumnya saya Akbar Ariantono Putra ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada Mbak Yunis Kurnia yang sudah mempercayakan kepada saya untuk tampil di channel ini. Barangkali Bapak Ibu, para sahabat, rekan sekalian masih belum kenal saya, dan memang ini adalah video pertama saya di channel ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya video ini berisi tutorial tentang aplikasi catatan. Nah, aplikasi yang saya rekomendasikan ini betul-betul bisa digunakan teman-teman sekalian, baik itu teman-teman penyandang disabilitas netra maupun teman-teman yang non disabilitas. Nah, sebelumnya pengen saya sampaikan bahwasanya di video ini yang akan saya peragakan menggunakan pembaca layar. Jadi lebih banyak ditujukan kepada teman-teman tunanetra. Nah, pembaca layar itu apa sih? Secara singkat, pembaca layar adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada di layar Android ke bentuk suara, sehingga bisa diikuti teman-teman tunanetra. Baiklah, tanpa berpanjang kata, nah, aplikasi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah Google Keep, sebuah aplikasi catatan produk Google yang memiliki kelebihan-kelebihan yang sungguh bermanfaat sekali. Nah, apa saja sih? Mari kita tengok bersama-sama. Folder activity. Halaman 1 dari 1. Activity. File convert. Textpad. Catatan keep. Nah, ini saya ketuk. Nah, Catatan keep. Daftar baru. bagi teman-teman yang baru pertama kali menginstal aplikasi ini, akan meminta login dan perizinan. Jadi izinkan saja. Kalau ada kata-kata izinkan bla 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 bla, cari tombol izinkan di sebelah kanan. Nanti kalau ada login email, nanti kalau ada login email, login seperti halnya ketika kita login email gitu. Nanti disuruh milih akun, dicentang. Setelah itu cari tombol OK. Nanti otomatis sudah login dengan email, sudah terintegrasi, terhubung dengan email yang ada di ponsel kita. Tampilannya seperti ini, saya jelajahi dulu. Sebuah chat. Login sebagai tampilan. Buka panel samping navigasi. Telusuri catatan Anda. Ini buat pencarian catatan kita. Catatan Kalau teks kita baru. sudah banyak mencatat. Catatan daftar baru. Nah, ini daftar baru untuk membuat semacam folder yang berisi catatan kita. Misalnya folder belanja, ya isinya catatan kita seputar shopping gitu. Catatan gambar baru. Ini juga ada catatan gambar baru. Jadi kita bisa memfoto juga dengan aplikasi ini. Catatan audio baru. Kita juga bisa merekam dengan aplikasi ini, dan nanti hasil rekamannya bisa tersimpan di sini. Catatan foto baru. Oh ya, maaf, saya ralat. Catatan gambar baru kita bisa melukis, maksudnya bisa menggambar di aplikasi ini. Cuman ini kurang begitu akses dengan teman-teman disabilitas netra karena memerlukan tampilan visual. Lebih banyak ketampilan visual daripada suara. Catatan foto baru. Nah, kalau foto baru ini kita mempotret dengan aplikasi ini. Ini juga sama, lebih banyak ke penglihatan daripada suara. Jadi kurang bisa begitu digunakan teman-teman disabilitas netra. Catatan teks baru. Nah, kalau catatan teks baru ini sangat-sangat akses dikarenakan metodenya mengetik. Jadi pembaca layar bisa mengaksesnya, bisa membacanya karena huruf bentuknya teks. Telusuri catatan Anda. Nah, ini saya coba buka dulu. Buka
panel samping navigasi. Buka panel samping navigasi. Ada apa saja sih? Menu. Google Keep. Catatan. Catatan, berisi catatan kita. Kemudian berikutnya ada kolom pengingat atau alarm. Ini belum pernah saya coba. Nanti mungkin teman-teman bisa jelajahi sendiri. Buat label baru. Buat label. Tahu label kan? Kayak di Microsoft Word di komputer atau Microsoft Excel, kurang lebih seperti itu. Arsip. Sampah. Setelan. Pengaturan. Bantuan dan masukan. Segitu sih isi dari panel samping navigasi. Nah, langsung saja kita coba membuat sebuah catatan. Google Catatan. Kita ketuk ini. Buka panel samping. Terus kita cari catatan teks baru. Ini. Catatan dibuka. Menampilkan keyboard ini. Tambahkan. Mengedit cat. Judul untuk judul cat. Judulnya misalnya menulis. M-E-U-I-S. Catatan untuk mengedit menulis judul untuk judul. Oh, salah. B-A-N. Mengedit menulis judul untuk catatan untuk isi catatan. Nah, ini isi catatannya. Misalnya menulis adalah sebuah kegiatan gitu ya. N-E-U-I-S A-D-A-L-A-H spasi D. Kegiatan yang menyenangkan. W. Hapus. E. G. I. A. T. A. N. Y. A. N. G. M. E. N. Y. E. N. A. N. G. K. N. N. Itu sih teman-teman. Tapi kekurangan dari aplikasi ini, jujur saya sampaikan bahwa catatan yang kita tulis cuma bisa ada batasannya 7 halaman. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Itu sih kekurangan dari aplikasi ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang memerlukan catatan yang singkat, padat dan jelas, aplikasi ini rekomendasi banget karena ringan dan catatan yang telah kita tulis pun bisa tersimpan di email. Gitu sih kelebihannya. Ya namanya aja kan buatan manusia, pasti ada plus minusnya gitu ya. Buka kunci dengan pola. Setelah kita menulis ini, menulis judul, mengedit menulis adalah kegiatan yang menyenangkan. Catatan untuk isi catatan. Setelah kita nulis misalnya, kita mau simpan nih. Caranya teman-teman tinggal geser ke kanan. Tambahkan. Tinggal ketuk tambahkan. Keyboard Indonesia. Nah, disembunyikan. Sudah tersimpan. Nanti hasilnya bisa dicek di tampilan beranda aplikasi. Pengingat. Setelah kita ketuk tambahkan, kita boleh kok untuk keluar. Navigasi ke Nih, navigasi ke atas diketuk. Pasang pin. Navigasi. Daftar baru. Hasilnya ada di sini. Catatan teks. Telusuri catatan. Buka tampilan. Login sebagai Sari. Desot muhasabah. Titik. Tugas Akbar Apep. Desot muhasabah. Menulis. Menulis adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini hasilnya. Login sebagai Saring Room 200. Tampilan 1 kolom. Gitu sih. Nah, untuk tampilannya sendiri bisa kita atur. Tapi kalau saya pribadi, mau 1 kolom atau 2 kolom, ya sama saja sih gitu. Nah, kalau kita pengen menghapus, ini ada dua langkah teman-teman. Caranya kita ketuk 2 kali agak lama pada sebuah catatan yang pengen kita hapus. Menulis. 1 catatan dipilih. Nah, sampai mengatakan seperti itu. Kemudian geser kiri. Opsi lain diketuk atau pilihan lagi. Jendela pop-up. Arsipkan. Hapus. Catatan dipindahkan ke sampah. Nah, itu buka panel langkah pertama. Itu langkah pertama. Nah, untuk menghapus total, silakan teman-teman buka panel samping navigasi. Diketuk ini. Menu. Arsip. Sampah. Setel. Sampah. Nah, itu. Buka panel samping. Sampah. Opsi lainnya. Menulis. Menu. Titik. Ini sampahnya. Menulis. Opsi lainnya. Kemudian diketuk 2 kali agak lama lagi. Menulis. 1 catatan. Opsi lain. Pulihkan. 1. Bisa dipulihkan juga. Tapi ini pengen saya hapus. Opsi lain.
Hapus selamanya. Jendela Nah, pop-up. hapus selamanya. Hapus catatan selamanya. Batal. Hapus catatan selamanya. Hapus. Hapus. Catatan keep. Sampah. Jadi seperti itu sih untuk membuat catatan, menghapus catatan secara total. Nah, kalau tetap kita biarkan di sampah, ini untuk terhapus selamanya perlu waktu 7 hari teman-teman gitu. Nah, Titik. kita pengen coba untuk menggunakan fitur selanjutnya, yaitu fitur pengingat. Sampah. Buka panel samping. Google Keep. Catatan. Misalnya saya pengen menjadikan catatan tempat saya ini sebagai contoh ini ya. Desot muhasabah. Berterima kasih kepada orang lain. Akan mengajukan Ini satu saya catatan ketuk. dipilih. Ubah warna. Tambahkan label. terus Ubah warna. Tambahkan pengingat. Pasang pin. Tambahkan pengingat. pengingat. Tambahkan pengingat. Dipilih. Waktu. Tempat. Tanggal. Saat. Tanggal 2 Oktober. Waktu. Saat ini dipilih jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore. Berulang. Saat ini tidak berulang. Batal. Simpan. Jadi semacam alarm gitulah. Catatan ini misalnya di tanggal hari ini, tahun depan, atau sesuai apa yang telah kita atur, akan ada notifikasinya gitu. Misalnya kita buat catatan nih, bangun pagi jam 5 tepat, nanti bakal berbunyi. Google Keep atau catatan Keep akan mengirimkan notifikasi di HP kita gitu sih. Jadi tidak hanya sebagai aplikasi catatan, aplikasi ini juga sebagai alarm. Kemudian catatan yang kita simpan bisa kita kunci dengan PIN juga, kita sandi kalau memang itu rahasia. Akbar ARI. Untuk caranya saya rasa teman-teman bisa otak-atik sendiri, bisa eksplorasi sendiri. Tenang saja, setelah dijelajahi barusan, itu akses bagi pembaca layar kok teman-teman gitu. Set pola kunci. Tambah. Sip. Batal. Tutup catatan keep. 1. Pasang pin. Pasang PIN coba ya. Catatan dipasang. Daftar baru. Catatan gambar. Catatan teks baru. Login sebagai bagian yang dipasang. Catatan. Bagian yang dipasangi pin. 1 catatan. Catatan dipasangi pin. Desot muhasabah. Catatan dibuka. Navigasi ke pengingat. Lepas pin. Ini nggak tahu kenapa nggak berfungsi. Arsipkan. Desot muhas. Berterima kasih kepada. Tambahkan. Diedit. Tindakan. Diedit tanggal 29 September. Tindakan. Navigasi ke atas. Lepas pin. Pengingat. Arsipkan. Berterima kasih ke. Arsipkan. Pengingat. Lepas. Catatan dilepas pinnya. Kayaknya nih kayak nggak ada pengaruhnya ya. Jadi mau dipasang atau enggak, mungkin lebih banyak ke tampilan visual teman-teman, tampilan penglihatan gitu. Nah, itu sih sedikit tentang aplikasi catatan dari Google Keep. Ini sangat bermanfaat sekali, lebih-lebih bagi teman-teman yang sering lupa terhadap suatu hal. Bisa dicatat di sini, entah itu catatan suara, rekaman, kemudian gambar. Kalau bagi teman-teman non disabilitas bisa melukis di sini atau memfoto di sini dengan aplikasi ini. Nah, bagi teman-teman disabilitas sendiri bisa menuliskan hal-hal penting di sini dengan cara mengetuk catatan teks baru tadi di sebelah kiri telusuri. Begitu teman-teman. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, lebih-lebih bagi teman-teman yang suka mencatat, suka menulis. Tapi ingat, kekurangan aplikasi ini hanya terbatas 7 halaman. Jadi tulislah hal-hal penting saja. Kalau nulis novel jangan di sini, di aplikasi yang lain saja gitu. Jadi bisa dikatakan aplikasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang disiplin terhadap schedule atau jadwal dan hal-hal penting. Bagi teman-teman yang sering lupa gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak.
Bapak Ibu, para sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau memang dari apa yang telah disampaikan, dari apa yang telah saya tutorialkan, ada hal-hal yang kurang. Maklum, ini saya masih perlu banyak belajar. Dan terima kasih juga kepada Mbak Yunisma yang sudah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan buat saya untuk tampil di sini. Jangan lupa teman-teman subscribe. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Maaf, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean video terbaru. Like video-video di channel ini jika suka, dan share ke medsos kalian supaya semakin banyak lagi orang yang memperoleh manfaat. Begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciutkan Instagram. Diciutkan pengontrol. Beten stop recording.